Nah, di episode kali ini kita bakal ngobrolin hal yang lagi seru-serunya nih, yaitu tentang pergaulan positif di SMP zaman sekarang. Kalau dulu pergaulan mungkin cuma sebatas teman-teman di sekolah aja ya. Nah, sekarang kan pasti beda banget. Ya, bener banget. Apalagi sekarang itu ada media sosial yang bikin semua orang lebih gampang buat berinteraksi. Tapi kadang hal itu malah membuat kita bingung dan khawatir, ya nggak sih? Nah, terutama buat kalian yang masih SMP, pasti suka bingung deh gimana caranya tetap asik bergaul tanpa terjebak dalam masalah. Nah, buat bantu kalian ngatasi masalah-masalah ini nih, hari ini kita kedatangan narasumber yang spesial banget, yaitu Ibu Sintian Susan selaku guru BK di SMP Negeri 13 Malang. Ibu Susan, selamat datang di podcast kami. Halo semuanya, senang sekali bisa datang di sini, senang sekali bisa bertemu dengan kalian dan bisa ngobrol bareng dengan kalian. Nah, sama-sama Ibu. Nah, langsung saja nih. Kalau menurut Ibu, pergaulan SMP zaman sekarang itu beda nggak sih sama pergaulan SMP zaman dulu? Tentunya beda banget gitu ya, terutama dalam hal berinteraksi. Zaman dulu, beberapa tahun yang lalu, itu kan belum ada medsos. Jadi interaksinya itu langsung face to face. Sekarang kan tidak gitu ya. Dulu telepon aja nggak ada. Sekarang anak-anak masing-masing pegang HP. Jadi komunikasinya malah lebih intens itu ada di dunia maya. Baik itu chat WA, DM, atau bahkan di sosial media yang lainnya gitu. Anak-anak lebih banyak berkomunikasi di situ, dan biasanya lebih banyak di dunia maya itu ada hal-hal yang perlu kita waspadai ya, karena nggak semua di dunia maya itu semuanya positif gitu. Ya bener banget ya, apalagi media sosial itu kan sering bikin orang gampang salah paham atau malah terjebak dalam pergaulan yang salah gitu, yang bahaya. Gimana sih Bu supaya anak-anak SMP ini bisa bergaul dengan baik di dunia nyata ataupun maya tanpa harus terpengaruh hal-hal negatif? Nah itu dia, sebagai siswa SMP ya, tentu kita harus punya rambu-rambu. Yang pertama, setiap anak baiknya punya kesadaran diri masing-masing gitu ya. Karena dengan kesadaran diri, anak-anak akan tahu batasan mana yang baik, mana yang tidak baik. Baik itu di dunia nyata maupun di dunia maya. Kalau anak punya batasan diri yang jelas, dia punya prinsip sehingga nggak mudah terpengaruh. Misal ada ajakan yang sekiranya itu nggak benar, dia akan berani mengatakan tidak. Dan anak-anak yang punya keyakinan diri, pemahaman diri yang mantap tentang dirinya, dia nggak mudah terpengaruh gaya-gaya yang sedang trending di dunia maya. Walaupun itu trending, saya rasa tapi tidak semuanya itu baik untuk kita tiru. Betul sekali ya. Nah, jadi intinya anak-anak SMP ini harus punya pemahaman yang jelas antara apa yang tidak boleh mereka lakukan dan dengan apa yang mereka boleh lakukan. Benar sekali itu. Dan jangan lupa mereka juga harus tetap, walaupun di dunia maya oke ya, bisa memperluas wawasan dan komunikasi kita, tidak terbatas ruang dan waktu, tapi harus juga tetap imbang dengan komunikasi real secara langsung di dunia nyata, terutama komunikasi bersama dengan para orang tua dan juga dengan guru. Lah, biasanya anak SMP itu kan kadang ada masalah ya. Iya, betul. Nah, untuk teman-teman yang sedang ada masalah atau sedang ragu atau bingung, jangan pernah malu atau sungkan sharing kepada orang lain, khususnya kepada orang dewasa yang kalian percayai. Bisa ke guru, bisa ke orang tua, begitu ya. Niscaya dengan kamu sharing akan lebih lega ya. Kami juga akan mendengarkan itu, niscaya kami juga lebih bijak, tidak akan serta-merta menghakimi kalian yang sharing tersebut.
banget ya. Jadi komunikasi itu penting banget ya teman-teman. Nah, gimana nih Bu kalau misalnya anak-anak SMP itu merasa kesulitan atau bingung dengan pergaulannya? Apakah mereka bisa langsung datang ke Ibu Susan misalnya untuk curhat atau cari solusi? Nah, kebetulan ini kan saya guru BK ya. Iya. Tentu saja kepada siapapun anak-anak, apabila Anda ada masalah atau ada sesuatu yang membingungkan di pikiran Anda bisa cerita ke kami, guru BK. Saya sendiri terbuka untuk mendengarkan sharing dari kalian semua. Selama ini banyak kok anak-anak yang sudah sharing ke kami BK, baik itu secara langsung tatap muka maupun tidak langsung, contohnya chat gitu ya. Ada anak-anak yang memang merasa saya malu kalau ke ruang BK. Kadang-kala masih ada saja ya kalau temennya ke BK itu langsung di cie, ada masalah apa ya, temennya pada kepo gitu lah. Untuk anak-anak yang merasa tidak nyaman dengan hal begitu, niscaya guru BK bisa menerima curhatan atau sharingan melalui WA gitu. Intinya, kalau ada masalah dan merasa memang tidak sanggup untuk memikirkan atau mencari solusi sendiri, silakan berbagi. Kami tim BK dengan sukacita, dengan senang hati akan melayani dengan membantu permasalahan kalian semuanya. Keren sekali ya. Jadi buat para sobat-sobat pendengar nih, terutama warga SMP 13 Malang, bisa kalau mau curhat atau ada masalah bisa konsultasi ke Bu Susan atau ke Bu Erika sebagai guru BK di SMP. Bu Erlis. Iya. Betul sekali. Nah, sebelum kita tutup nih, Ibu ada nggak sih sedikit tips-tips singkat buat para pelajar SMP yang lagi mendengarkan podcast ini biar bisa bergaul dengan sehat dan tetap positif? Oke. Bergaul di dunia nyata dan di dunia maya itu baik jika kita bisa mengetahui rambu-rambu benar dan salahnya. Saya mau memfokuskan untuk pergaulan di dunia maya ya. Anak-anak hati-hati terjebak dalam dunia maya. Dalam hal ini tips pertama adalah tetap jaga keseimbangan antara dunia nyata dan dunia maya. Jangan hanya berfokus di dunia maya saja. Karena dengan fokus di dunia maya saja, kalian akan kehilangan pengalaman sosial kalian di dunia nyata. Yang kedua adalah kalian harus punya rasa percaya diri, rasa bangga diri saya. Inilah saya. Jadi beginilah keadaan saya. Dengan begitu, kalian tidak mudah terpengaruh dari ajaan-ajaan negatif dan beranilah mengatakan tidak kepada ajakan-ajakan atau gaya-gaya yang itu tidak sesuai dengan diri kalian. Terakhir dari Bu Susan ya, tetap jaga komunikasi secara langsung, khususnya kepada orang tua kalian, juga kepada guru kalian. Karena bagaimanapun usia remaja adalah usia yang masih butuh perlindungan dari orang dewasa. Betul sekali. Nah, jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dalam podcast yang kali ini adalah kita harus tetap berprinsip yang baik dalam pergaulan maupun pertemanan kita. Karena begini, jika kita merasa tidak nyaman atau kita tidak suka, beranilah bilang enggak. Karena kalau kalian nggak berani dan kalian malah jadi people pleaser. Nah, itu yang membuat kita jadi nggak percaya diri dan menimbulkan masalah di dunia.